Allah. Allah. Siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa ila Al-Fatihah. وأما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه كان أيضا متهنيا بهذه الخصال الخمس فإنه قيل له ما تقول يا مالك في طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه Nah, kita telah bincang tentang yang sudah Al-Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Yang sekarang adalah Al-Imam Malik. Adapun Al-Imam Malik juga mutahalli, ya, menyandang bihadihi al-khisalil khams, yes. Sifat-sifat 5 ini. Ukuran untuk dianggap sama ulama itu dengan para a'imah dulu memiliki 5 sifat yang sudah kita terang dulu. Beliau mengkritik orang mengatasnamakan dia seorang ahli faqih atau nasirul fiqh atau nasirul madhab, penolong madhab, mengaku fikih tapi sibuknya di masalah khilafiyah. Ya. Apabila kita dengar orang bicara tentang khilafiyah, ya, kita menyangka itu ahli fikih, itu faqih. Ya. Maka Imam Al-Ghazali mengkritik dalam, ya, bahkan beliau mengatakan dah berubah sebutan faqih tak sama, ya, dengan ulama dahulu. Karena orang apabila dia hafal tentang khilafiyah itu faqih. Jadi selalu orang ahli fikih itu identikal dengan suka berselisih, suka menyalahkan pendapat. Karena dia baca buku tak sama dengan bacaannya, terus dia kritik. Nah, dia menyangka dirinya faqih. Ya. Bahkan dari dulu sampai hari ini ada seorang ulama, ya, yang sibuk dengan ilmu perdebatan. Baik perdebatan dalam masalah khilafiyah fikih dan atau perdebatan dalam masalah akidah. Ya, maka ya, tadi yang pertama faqih itu sudah lain istilahnya dengan faqih dahulu. Yang kedua seorang ahli tauhid. Ya, seorang ahli tauhid itu pun berbeda dengan istilah ulama ahli tauhid dulu dengan ulama ahli tauhid sekarang. Ya, seorang ahli fikih dengan ahli tauhid tidak sama sekarang dengan dulu. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali hidup di abad keempat, kelima. Abad keempat, kan? Dia mengatakan dah tak sama dah dengan abad pertama, kedua, ketiga. Karena nama faqih untuk orang yang suka berdebat dalam masalah khilafiyah. Nama ahli tauhid pun untuk orang yang pandai berdebat. Bahkan orang yang disebut ahli kalam itu ahli debat lah. Dan itu sama sekali tidak sama. Kalau pada saat itu tidak sama, lagi sekarang. Sekarang kalau kita mendengar atau melihat seorang ulama bincang pasal khilafiyah tentang maulid, tentang tahlil, tentang
apalagi ya, ziarah kubur, tentang dia faqih. Nah, dia hanya punya ilmu itu aja. Dan tidak cukup disebut faqih. Ya. Karena untuk sebutan ulama ya mesti memiliki 5 sifat ini. Ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik pun mutahalli. Ya. Apa tadi mutahalli itu? Menyandang atau ya, menghiasi dirinya, artinya bersifat mutahalli dengan sifat 5 ini. Apa? Abid, zahid, sufi, ya. Abid, zahid, sufi. Kemudian faqih terhadap kemaslahatan dunia, makhluk dunia. Yang kelima ini tujuannya lillah, muridan lillah. Itu bukan karena nak jadi ketua, nak dapatkan kedudukan, dan sebagainya. Dan betul-betul untuk mencari kebenaran, itu muridan lillah. Dan apa yang dia bahaskan tentang fikih itu li ajli masalihil khalqi fid dunya, demi kemaslahatan makhluk di dunia, untuk memudahkan ya. Bahkan menyadarkan umat bahwa pendapat itu berbeda. Tapi tidak juga ada pendapat yang tidak patut dianggap pendapat, disikapi seperti sebuah pandangan yang bagus. Ya. Misalnya di Indonesia terjadi tuh sekarang ada orang yang hari raya 5 hari sebelum, ya, itu dianggap itu pendapat orang mesti kita hargai. Itu tak perlu dihargai. Mestinya dalam masyarakat Islam itu bukan hanya ada mufti yang berfatwa salah atau benar, tapi juga ada qadhi yang menghukumi orang yang salah. Kalau dianggap semua pendapat alamak, bagaimana niat ibadah, ya, tapi niat ibadah di masjid, niatnya ibadah, ya, tapi kemudian mencuri, kan katanya tergantung niatnya, ya, jadi mencuri niatnya ibadah, lalu kita salahkan mencuri itu salah, tapi niatnya kan ibadah, karena bagaimanapun niat adalah lebih baik. Saya hormati pendapat Anda. Itu pendapat. Kan bukan. Itu sudah bukan dalam ranah mufti yang, ya, artinya ranah pembahasan ikhtilaf, ya, yang kita perlu hargai. Kan perbedaan pendapat ini, mungkin pendapat saya benar, ya, tapi ada salahnya. Pendapat dia salah, mungkin ada benarnya. Kalau mencuri niatnya ibadah, di mana benarnya, kan gitu. Dan itu bukan satu pendapat yang perlu dihargai. Itu satu perbuatan yang perlu ditindak secara hukum. Saya melihat di Indonesia terlalu bermanis-manis, akhirnya membuat orang yang tanpa ilmu boleh berpendapat. Ya. Sebetulnya terjadi di mana-mana, ya, bukan hanya di Indonesia. Ini kan pendapat saya, ini ijtihad saya. Ijtihad itu kan ada syaratnya, tapi dia menggunakan istilah ijtihad. Dan lalu kemudian dikatakan kepada Imam Malik itu, "Ma taqulu ya Malik?"
fi talabil ilm itu tadi kan. Apa pendapat kamu tentang menuntut ilmu? Jawabannya apa? Adalah sesuatu yang indah. Hasanun jamil, baik dan indah. Tetapi kata beliau, lihat dulu apa yang ilal ladzi yulzimuk. Lihat kepada apa yang melazimimu, artinya yang kamu lakukan itu apa? Gitu. Dari pagi hingga sore. Ya. Artinya ungzur di sini apa? Ungzur di sini bukan suruh melihat-melihat, tapi suruh memilih. Gitu. Pilihlah apa yang mestinya kamu lakukan dengan lazim, gitu maksudnya. Dari pagi sampai petang. Kalau sudah dipilih, maka falzamhu. Ya, maka pegang kuat, terus lakukan. Bukan menuntut ilmu apa saja, tapi lihat-lihat dulu. Nah, terus. وكان رحمه الله تعالى في تعزيم ابن التين مبالغا حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعزم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مالك العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال الله تعالى. نعم لا نعم بجلال الله. طيب. Imam Malik ya, dahulu ya, dalam mengagungkan ilmu agama itu betul-betul mubalighan, berlebihan. Ya. Ya, betul-betul beliau sangat mengagungkan ilmu. Sehingga apabila dia ingin menceritakan satu hadis itu wudhu ya, dan duduk bersila sambil mengurut janggutnya dan memakai minyak wangi serta duduk dengan baik, dengan sopan ya. Kemudian baru dia menceritakan hadis, mengatakan hadis ya. Kalau ditanya kenapa demikian dalam perkara itu, beliau berjawabnya, aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau dia ingin membacakan hadis, menyampaikan hadis, wudhu dulu. Ya. Setelah itu duduk sambil mengurut-urut wasyaraha, ya, janggutnya itu. Lalu dia gunakan minyak harum dulu. Setelah itu dia duduk wa tamakkana minal julus. Dan dia pastikan dia duduk secara sopan. Baru menyampaikan hadis. Itu cara dia mengagungkan ilmu hadis. Artinya hadis Rasulullah SAW. Lalu Imam Malik berkata, ilmu itu cahaya. Ya, yang Allah jadikan cahaya itu mengikut kehendak, haitsu yasha. Ya. Dan ilmu itu bukan karena banyak riwayat. Nah, ikhtiram ini dan taukir ini, artinya penghormatan ini, ikhtiram dengan taukir itu hampir sama ya. Menunjukkan kuatnya makrifat dia kepada Allah. Coba dari penjelasan ini bahwa beliau adalah seorang yang betul-betul mengenal Allah. Sufi artinya makrifat. Oleh karena itu dalam menuntut ilmunya pun ya, dia penuh dengan penghormatan.
Ya. Penuh penghormatan. Dan dia menganggap semua itu ibadah. Baik. Terus wa amma إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله الجدال في الدين ليس بشيء ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله إني شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري وما في غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري ولذلك Nah, ini Imam Malik. Nah, ini yang pertama, bagaimana dia mengenal Allah tuh. Dalam menuntut ilmu pun dia seolah-olah di hadapan Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, betul-betul tujuannya adalah untuk Allah. Adapun iradahnya, keinginannya, tujuannya untuk Allah di dalam ilmu itu, ini dapat dibuktikan melalui ucapannya. Fayadullu alaihi qauluh. Ya, ini dapat dibuktikan ya, terhadap iradah dia itu tadi, ucapannya. Apa kata beliau? Al-jidalu fid dini laisa bisyai. Perdebatan dalam agama itu tidak ada artinya apa-apa. Ya. Tidak, bukanlah sesuatu. Ya. Sekarang ada istilah kalau dia melihat perkara yang bagus, dia akan katakan, sesuatu banget katanya. Orang di Indonesia sesuatu sangat. Kalau tidak ada artinya, itu bukan sesuatu. Itu bahasa lama tuh, bahasa kitab itu. Kata Imam Malik, al-jidalu fid-din laisa bisyai. Jika orang belajar kemudian pulang, dia membuka jidal, la yadullu annahu alim, ya, wa faqih, ya, dan tujuannya untuk Allah, tidak. Kenapa? Karena orang dulu menuntut ilmu itu adab dulu, baru ilmu katanya. Apa adab maksudnya? Membetul. Kalau di tempat baik, adatnya baik. Ya. Nah, adat yang baik merupakan adab, gitu. Tapi bukan berarti adab itu adalah itu saja, bukan. Ya. Adab itu dia pandai menempatkan diri di depan Allah ketika dia menghadapi siapapun. Kalau Allah kasih musibah, apa adabnya? Sabar. Kalau Allah kasih sesuatu keinginan dari usaha kita belum terkabulkan oleh Allah, apa adabnya? Tawakal. Ya. Itu. Ada orang memberi, apa adabnya? Berterima kasih kepada dia. Man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Ya, itu adab. Jadi untuk beradab itu dia mesti mempunyai akhlak dulu. Maka yang dimaksud ulama dulu beradab itu adalah membentuk jiwa yang baik agar tahu menempatkan diri sebagai hamba. Artinya dia berakhlak dulu. Karena apabila dia beradab, ketika berilmu, ilmu manfaat karena dia dapat mengamalkannya karena Allah. Kalau tak. Saya ada nampak di sebuah pondok, dididik adab. Saya ingat macam robot, tapi ilmu tadi ajarkan. Ya. Gimana orang beradab bodoh, tidak tahu Allah,
tidak tahu Rasulullah, tidak paham Al-Quran dan hadis, macam mana nak beradab? Belajar itu satu adab. Ya. Ketika Imam Malik misalnya, nah baca hadis dia wudu. Ya. Kemudian ketika dia mengaji, menyampaikan hadis, tak boleh ada orang yang main-main. Itu pertanda bahwa kuatnya makrifat dia kepada Allah. Karena dia duduk di depan Allah. Itu adabnya. Tapi kalau kita ambil duduknya, tidak main-mainnya, tetapi hatinya tidak kepada Allah, tak jadi. Itu adat nantinya. Jadi adab itu adalah tarbiyah. Belum lama ada orang, Ustadz bertanya kepada saya. Kakek saya dulu berpesan agar saya pergi ke kampung yang dimana kakek saya dulu mengaji di situ. Dan di mana abah saya mengaji di situ dan mengambil tarbiyah. Tapi kampung itu sudah tak ada ilmu, artinya tak mengajarkan ilmu. Tapi kakek saya selalu mengatakan, kamu duduk di situ, ya. Mengaji tak mengaji, duduk di situ. Untuk menuntut ilmu di mana-mana boleh, tapi kamu kena duduk di situ dulu. Akhirnya saya duduklah. Dan saya tak mengaji. Saya tak tahu apa yang saya dapatkan di sini. Maka karena yang berkata adalah seorang ya, alim, zahid, abid, sufi. Maka maksudnya adalah kamu dengan istilahnya khidmat. Khidmat itu sebetulnya membentuk diri agar mempunyai sifat-sifat mulia. Hidup ini semua khidmat. Itu membangun adab, itu khidmat. Jadi bukan kena dipaksa. Bukan. Bukan karena dia mesti buat. Tetapi mentakwin. Apa takwin itu? Membentuk sifat dalam diri. Karena ukurannya begini. Orang yang hormat kepada guru adalah orang yang orang yang menghormati orang lain, yang memuliakan orang lain adalah orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Orang yang memuliakan orang lain adalah orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Orang yang mempunyai sifat-sifat mulia, maka dia akan memberikan kemuliaan itu kepada orang lain. Karena orang yang memiliki, orang yang punya, boleh memberi. Tapi orang yang minta dihormati, berarti dia miskin. Paham tak? Nah, kita hidup ini berinteraksi kepada siapapun pada hakikatnya adalah berinteraksi kepada Allah. Maka kita menghormati mereka bukan menghormati mereka, tapi menghormati Allah. Dan untuk menghormati Allah, kita mesti punya sifat mulia yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak, bagaimana kita tak punya? Bagaimana kita? Di Jawa misalnya, kalau ada tuan guru, dia jalannya dengan lutut. Tapi setelah keluar dari situ, ketawa-ketawa. Apa? Ya, dia merasa telah melakukan satu kerendahan yang terpaksa karena adatnya begitu. Atau dia di depan gurunya jalannya di lutut, tapi di luar dia menginjak leher orang lain. Mana adabnya? Berarti di dalam batinnya dia tak punya adab. Ya. Kalau dia punya, bukan hanya di depan guru. Kenapa dilatihnya di depan guru? Karena dia boleh buat di depan orang yang dia hormati. Gitu.
dia boleh buat di depan orang yang dia hormati. Nah, guru itu pun ketika dihormati bukan dia mentarbiyah agar kita mempunyai, agar murid-muridnya mempunyai sifat-sifat mulia. Itu maksudnya adab tuh. Dan itu perlu masa yang lama daripada mengaji. Tengok, kamu ngaji 4 tahun udah hafal Alfiyah tuh. Udah hafal Quran 30 juzuk. Tapi adab belum dapat. Ada tak dalam dirimu kamu berinteraksi kepada orang, berinteraksi kepada Allah pada hakikatnya? Sekarang begini, kamu tahu Mike Tyson, kan? Berani tak kamu bertinju dengan dia? Berani tak? Tak. Jadi kamu takut. Oke. Lalu kamu tengok ada orang yang lebih kecil dari kamu. Lalu dia berbuat sesuatu yang maksudnya begini. Mike Tyson pukul kamu. Berani tak melawan? Lalu ada orang yang di bawah kamu, pukul kamu. Apa yang kamu buat? Habis dipukul. Ya. Tadi di depan Mike Tyson dia macam, dia adabnya tinggi. Bukan, takut. Kalau dia punya adab, maka kepada yang muda, katakan yang lemah, maka kamu pun memaafkan. Paham tak maksudnya? Nah, di depan guru dia boleh buat. Disitulah dia mentakwin, membina, membangun, ya, mentahalli, gitu, mentadrib, melatih agar punya. Kalau sudah punya, maka kepada semua orang dia akan beradab kepada. Itu sebab ukurannya begini. Guru melihat begini. Jika kalian kepada sesama beradab, berarti adab kamu kepada guru itu adalah betul. Tapi kepada guru beradab kepada sesama tidak adab, berarti kamu kepada guru bohong. Ukurannya begitu. Lalu untuk mengukur bagaimana bahwa kamu kepada sesama pelajar beradab dengan jujur, apa ukurannya? Ketika kamu berinteraksi di luar kepada yang bukan sesama pelajar, yang dianggap oleh kamu dia orang tak berilmu, orang rendah, maka jika kamu memperlakukan buruk kepada mereka, pertanda bahwa perbuatan baikmu itu kepada sesama pelajar itu pun dusta. Gitu. Maka seorang pendidik ketika mendidik, dia akan melihat bagaimana interaksi pergaulan kamu kepada orang lain. Jika baik, berarti engkau ketika bersama gurunya, ya, dia melatih diri untuk memiliki sifat-sifat mulia. Dan itu tidak cukup 4 tahun. Kamu hafal 30 juzuk, hafal Alfiyah 4 tahun. Cepat kan selesai. Tapi adab 10 tahun, 20 tahun. Bagaimana kamu bicara kepada orang? Bagaimana kamu menolong orang? Bagaimana kamu itu untuk Allah? Kamu melihat, katakanlah ada pakaian guru, macam nak basuh nak khidmat, tapi pakaian teman dibuang. Tidak betul. Khidmat adalah khidmat. Ketika kamu melakukan itu, berarti perbuatan baik kamu karena orang. Ya, karena orang. Itu sebab tarbiyah itu guru tidak boleh menguji kecuali tadika. Ketika tarbiyah rohani itu
Tadika itu kan baru tarbiyah awatif, emosional, membangun emosional yang baik dan sehat. Tapi kalau tarbiyah rohani itu bukan seperti tadika atau sekolah rendah, bukan. Tapi sudah rohani. Itulah adab, artinya sudah diajarkan melakukan sesuatu untuk Allah, itu adab. Ya. Maka ketika seorang murid dalam tarbiyah itu melakukan kebaikan, guru tak berterima kasih misalnya, itu bukan karena guru tidak mencontohkan berterima kasih, tetapi mengajarkan agar engkau melakukannya untuk Allah, bukan untuk gitu. Dan dia ada melakukan satu contoh berterima kasih. Nah, jika orang yang tidak mengerti itu adab, kamu pun nanti tidak berterima kasih kepada orang yang bukan tengah kamu didik. Itu berarti dia tidak sadar bahwa dia sedang membentuk pendidikan. Ya, itu adab. Itu sebab lama baru paham. Ya, dibacakan dulu bukunya, diceritakan bagaimana para sahabat dan apa pentingnya adab itu dalam hidup. Ya. Jadi bukan sekedar budaya. Kalau budaya kita ini orang Nusantara paling hebat. Ya kan? Ya. Ya budaya kita kan paling hebat, paling bersopan santun. Wah, sufi habislah. Maka ulama-ulama yang dari Arab tengok orang kita, antum ini sufi semua. Padahal adat gitu. Nah, adat yang bagus sudah betul, tak perlu kita ubah, tapi ruhnya kita hidupkan. Ya, ruhnya yang kita hidupkan. Untuk menunjukkan bahwa tujuan Imam Malik itu karena Allah dalam urusan ilmu, ya, maka bukti bahwa dia dalam urusan ilmu itu tujuannya untuk Allah adalah ucapannya. Beliau mengatakan al-jidalu fid-din laisa bisyai. Jidal dalam agama itu tidak mempunyai makna apa-apa. Dan ini juga yang dikatakan dan ini juga yang dikatakan sebagai dalil ya oleh ucapan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Aku menyaksikan Malik, kata beliau, ketika ditanya 48 masalah dan beliau berkata dalam 32 tidak tahu. Berapa tadi? 48 dibagi soalan. 32 soalan dia cakap la adri, aku tidak tahu. Berarti berapa yang dia tahu itu dari 48 itu? Berapa? 16. Berarti sedikit kan? Dan dia tidak malu mengatakan tidak tahu. Ya, maka ada ungkapan man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang mengatakan tidak tahu, dia telah berfatwa itu. Daripada dia menjawab saja padahal salah. Padahal dia tidak tahu, kan bukan fatwa namanya. Man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang mengatakan kalau dia tidak tahu, katakanlah tidak tahu, itu sudah berfatwa tuh. Maka biasakan diri kita, jika kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Dan jika seseorang melakukannya untuk Allah, dia akan melakukan itu. Ya. Imam Malik pernah kitab Al-Muwatta'nya itu untuk dijadikan sebagai dustur. Ya. Sebagai undang-undang dalam negara. Dia bilang tidak. Karena pendapatku mungkin salah.
Gitu. Dan aku tidak mau ada pendapat orang lain nanti tak dipakai, tak digunakan. Padahal benar. Gitu. Itu menunjukkan bahwa dalam urusan ilmu lillah. Nah, nah maka orang yang bertujuan kepada selain Allah, man yurid ghaira wajhillah, bi ilmihi, dengan ilmunya itu, maka dia tidak membolehkan dirinya mengakui ke atas dirinya bahwa sesuatu itu dia tidak tahu. Nah, kalau orang yang bertujuan ya selain Allah itu, maka dia tidak membolehkan dirinya untuk mengatakan tidak tahu. Ya. Ditanya, Ustaz ini apa? Oh, jawab. Padahal dia tak tahu pun. Itu nafsu. Naam, walidzalika qala. Walidzalika qala Syafi'i radhiyallahu anhu, idza dzukira al-ulama'u famalikun mustaqim. وما أحد أمن علي من مالك وروي أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ثم ليس عليه من يسأله فروى على ملأ من الناس ليس على مستقره طلاق فضربه بالسياق ولم يترك رواية الحديث. وقال مالك رحمه الله ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الحرم آفة ولا خرف. Nah, ini dikatakan oleh Imam Syafi'i juga. Jika ulama-ulama itu disebutkan namanya, maka Malik adalah bintang yang berkelip-kelip gitu. Artinya jika ada tulisan jejeran ulama itu, maka pasti yang paling menyalah itu adalah Imam Malik. Dan tidak ada seseorang, kata beliau, yang menenteramkan akus daripada Malik, tak ada lagi. Ya, amana yani itma'anna alaihi. Ya. Tak ada orang yang pendapatnya aman ya, selain Imam Malik itu. Bahkan diriwayatkan bahwa Abu Ja'far al-Mansur mencegah dia meriwayatkan hadis dalam perkara talak yang dipaksa. Ya. Abu Ja'far al-Mansur itu adalah seorang Amirul Mukminin ya, di Abbasiyah. Di Daulah Abbasiyah itu ada amir-amirnya, ada khalifah-khalifahnya. Ya, khalifah pertama adalah Ibrahim As-Safah. Ini khalifah keduanya Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah ketiganya Harun ar-Rasyid. Khalifah keempatnya Al-Amin bin Harun ar-Rasyid. Kelimanya Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini adalah khalifah atau Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Dan dikenal garang. Dan Abu Ja'far al-Mansur inilah yang mendirikan Baitul Hikmah. Apa Baitul Hikmah itu? Tempat satu dewan besar, di dalamnya itu ya tempat ulama mengkaji Al-Quran dan melahirkan ilmu-ilmu dan menerjemahkan filsafat-filsafat Yunani dan ilmu-ilmu di luar. Amirul Mukminin Abu Ja'far al-Mansur, dialah yang menjemput seluruh ulama di dunia Islam pada waktu itu untuk datang ke Baghdad, dibiayai hidupnya dan dibiayai keluarganya
Ya. Dan ulama itu disuruh mengkaji ilmu dari Al-Quran. Di Al-Quran ini ada ilmu apa saja. Di samping mengkaji ilmu-ilmu yang telah dicapai oleh orang-orang sebelumnya. Apakah tentang astronomi, apakah tentang antropologi, atau tentang filsafat, tentang kedokteran, tentang diislamkan, diislamisasikan. Ya. Nah, bahkan disinilah timbulnya perselisihan antara mazhab itu di sini, di zaman ini. Timbulnya ilmu kalam, jidal dan lain sebetulnya di situ. Bahkan zaman Abu Ja'far al-Mansur, kalau ada seorang keluarga anaknya hafal Quran, seluruh keluarganya dijamin kehidupannya. Ya. Tetapi juga kalau ada seorang ulama yang menyalahi kebijaksanaan beliau pun dihukum sehukum-hukumnya. Termasuk Imam Abu Hanifah pernah dicambuk 40 kali di zaman Abu Ja'far al-Mansur. Makanya ini Imam Malik ada riwayat bahwasanya Abu Ja'far al-Mansur mencegah Imam Malik meriwayatkan hadis dalam perkara talak yang dipaksa. Kemudian di tempat orang mengaji ada yang menyelundup. Summa dassa alaihi man yas'alu. Kemudian ada orang yang bertanya secara menyelundup. Itu udah perintah kerajaan lah. Imam Malik dilarang untuk bicara tentang talak mukrah, tapi ada orang diperintah. Coba tanya di majelisnya. Farwa ala mala'in minan nas, maka Imam Malik meriwayatkan di depan orang ramai. Laisa ala mustaqrahin talaqun, katanya. Orang yang terpaksa itu tidak jadi talaknya. Ya. Kan tidak boleh bicara. Bicara juga. Apa kemudian fadarabahu bisyad, dicambuk. Tahu cambuk? Dicemeti. Orang Indonesia itu mencambuk dengan cemeti. Gitu. Jadi makanya dicambuk. Dan dia tidak meninggalkan riwayat hadis. Ini untuk menunjukkan karena Allah. Ya, kalau sekarang kan jangan berfatwa ya Tuan Guru. Itu masuk sudah ke dalam rekening. Sudah berhenti itu meriwayatkan. Itu menunjukkan bukan karena Allah. Ya. Dan Imam Malik berkata, tidaklah seorang itu shadiq di dalam hadisnya. Dan tidak juga dia berdusta di dalam hadisnya. Melainkan Allah. Illa matta'a bi'aqli. Atau muti'a boleh. Matta'a itu maksudnya matta' Allah bi'aqli. Ya. Melainkan Allah berikan matta' itu apa? Allah berikanlah dengan akalnya dan tidak ditimpahkan kepada akalnya bersama haram. Apa haram itu? Kepikunan. Ya. Tidak ditimpahkan bersama tua afa wala kharaf. Artinya kerusakan dan kepikunan lah, katakan begitu. Ya. Allah berikan akalnya itu meskipun sudah pikun tapi sudah tua tapi tidak pikun dan rusak. Itu menunjukkan bahwa dia shadiq. Ya. Karena kalau shadiq
dari awal dia jujur tak akan pikun. Tahu pikun ya? Meskipun dah tua, meskipun dah renta. Tapi kalau dulunya ya banyak dusta, banyak ya, karena dulu pun tak tahu dia tak berani ucap kebenaran karena takut diancam, dia ucapkan kedustaan itu. Akhirnya akalnya berubah jadi rusak. Ya. Ini yang kedua, yaitu tentang irodahnya, artinya tujuannya betul-betul untuk Allah dalam perkara ilmu. Taib, amma zuhduhu sekarang. Wa amma zuhduhu fid dunya fayadullu alaihi ma ruya anna al-mahdiyya amirul mu'minin sa'alahu faqala lahu hal laka min darin faqala la walakin uhaddithuka sami'tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman yaqulu nasabul mar'u daruhu fasa'alahu ar-rashidu hal laka darun faqala la fa'atahu 3,000 dinarin wa qala ishtari biha daran فأخذها ولم ينفقها ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآن فقال له أما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيلا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأبصار فحدثوا فإن أهل كل مسلم علم وقد قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وهذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها يعني أنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما استنعته إلي فلا أؤثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان زهد مالك في الدنيا. Naam. Adapun tentang juhudnya, ini ditunjukkan ya, yang menunjukkan juhudnya dunia ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Mahdi Amirul Mukminin, ya, di mana dia ditanyakan oleh Al-Mahdi Amirul Mukminin, apakah kamu punya rumah? Katanya. Faqala la. Ya, betul. Itu halaka min darin faqala la walakin uhadditsuka sami'tu Rabi'ah. Tetapi aku katakan kepadamu, aku mendengar Rabi'ah Ibni Abi Abdurrahman berkata bahwa ini artinya nasabul mar'i daru. Artinya nasab seseorang itu adalah rumahnya. Artinya nasab ya, orang dapat diketahui dia itu tahu asalnya dari mana gitu. Nasab itu kan artinya nasab asalnya dari mana, anak siapa, itu kan orang. Dan rumahnya, kalau tak ada rumahnya di jalan dia tak tahu dia orang. Dan ditanyakan oleh Ar-Rasyid, ya, Imam Ar-Rasyid, ini Harun Ar-Rasyid, apakah kamu punya rumah? Faqala la. Kemudian Imam Malik diberikan 3.000 dinar dan berkata, berikan dengan 3.000 dinar ini, ya,
rumah. Maka diambilnya oleh Imam Malik dan tidak dibelanjakannya. Maka ketika Imam Ar-Rasyid ingin mengetahui asyukhus itu artinya ingin ta'allum, artinya asyukhus ingin disiasat, katakan begitu. Maka berkata kepada Malik, sepatutnya kamu keluar bersamaku. Aku ingin yang bagi antakhruja mana artinya selalu sepatutnya engkau keluar bersamaku. Artinya engkau jangan di masjid, jangan di pondok lah begitu. Engkau duduk bersamaku di kerajaan. Gitu. Karena aku berazam untuk membawa orang ke atas muwatta. Artinya nak dijadikan muwatta ini sebagai dustur tadi itu. Sebagaimana Sayyidina Utsman ya membawa manusia atas Quran. Dulu kan Sayyidina Utsman ketika khilaf maka ditulis oleh oleh khalifah ya, Sayyidina Utsman bin Affan ya, ditulis Quran lalu disebarkan Quran ke seluruh ya, agar menjadi panduan orang semua. Maka Imam Malik berkata, adapun membawa orang ke atas muwatta itu tidak ada jalan untuk ke situ. Kenapa? Ya, artinya kalau Quran lah tak ada yang ikhtilaf. Ya, maka ditetapkan Quran dengan bacaan Quraisy satu dunia. Itu adalah Quran, tidak ada ikhtilaf isinya, meskipun nanti ada bacaan-bacaan yang berbeda. Tetapi kalau muwatta ya, itu tidak ada jalan. Kenapa? Karena para sahabat telah terpencar setelah Nabi ke berbagai kota dan mereka menyampaikan hadis. Maka setiap fa'inda ahli kulli Masr gitu ya. Maka penduduk setiap kota itu ada ilmunya. Ya, Masr itu bukan Mesir tapi Madinah maksudnya. Ya. Kan para sahabat setelah Rasulullah wafat tersebar ke seluruh negara. Ya. Ke seluruh negeri-negeri, ke seluruh daerah-daerah. Dan mereka semua menyampaikan hadis. Ya, berarti di setiap negara ada ulamanya. Ya. Dan berbeda tentunya nanti. Nah, kalau orang dibawa ke muwatta, sedangkan ada hadis yang aku tidak tahu, yang dibawa oleh sahabat lain karena berpencar, maka itu akan hilang agama. Gitu. Ya. Dan telah dikatakan bahwa ikhtilaf umatku oleh Rasulullah ya adalah rahmah. Adapun keluar bersamamu itu juga enggak ada jalan. Adapun aku disuruh duduk mendampingimu, ya, itu juga enggak ada jalan. Ya. Artinya suruh keluar ke Baghdad. Ya, disuruh duduk di Baghdad bersama ya, Imam Malik. Disuruh keluar dari Madinah maksudnya kan. Ya, adapun keluar bersamamu artinya duduk di sampingmu dan aku tinggalkan Madinah ini. Maka dia bilang, Rasulullah bersabda, Madinah ini khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah ini baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah ini kotorannya dibersihkan sebagaimana kir membersihkan kotoran besi. Kir itu kan besi kotor tuh, kemudian ditiup. Ya. Ya, kir itu alat untuk membersihkan kotoran besi. Ada dengan api kadang-kadang seret gitu, lalu dibuang kotorannya. Seperti itu. Dan dan inilah didar kamu ya, masih utuh, tak aku belanjakan apa-apa. Wa hadhihi dinarukum kama hiya. In syi'tum, kalau kamu nak ambil ya, kalau kamu nak juga biarkan. Gitu. Yakni apa maksudnya? Bahwa kamu memaksaku, artinya innaka innama tuklifuni. Memaksaku, membebankan artinya memberatkanku
untuk meninggalkan Madinah. Dengan apa yang kamu lakukan ya kepadaku, maka aku tidak mengutamakan dunia atas kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kau memberikan uang ini agar aku keluar dari sini, ambil uang itu. Ya. Engkau mencoba untuk memaksaku keluar dari Madinah dengan perbuatan engkau itu. Ya. Itu sebabnya ada kisah Imam Malik rumahnya dibaiki oleh oleh Harun ar-Rasyid. Ya, oke lah, kamu tetap di Madinah, tapi izinkan aku memperbaiki rumahmu. Nah, kalau itu silakan. Ya. Yang penting jangan ganggu pandanganku, jangan ganggu pendapatku, jangan jadikan pendapatku untuk semua orang, ya, dan jangan keluarkan aku di Madinah. Adapun kau baiki rumahku, silakan. Itu Imam Malik yang pernah saya cerita bahwa ketika Imam Malik rumahnya baik, ya, orang ya, bising di luar. Rumahnya bagus sangat, rupanya. Ya, karena presiden, ya, menteri perdana menteri yang ya raja, ya, yang perbaikinya. Nah ini kisah Imam Malik. Ya. Itu maka karena demikianlah zuhudnya Imam Malik dalam dunia ini. Ya. Terus walamma humilat إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه كان يفرقها في وجوه الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال وإنما احتقاره للدنيا وإنما احتقاره وإنما الزهد فراغ القلب عنه ولقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد ويدل على احتقاره للدنيا. Nah, mana tadi? Dan ketika Imam Malik diberikan harta banyak dari berbagai penjuru dunia untuk menyebarkan ilmunya, dan lintisyarihi ilmihi, dan para sahabatnya dulu membagi-baginya ke arah kebaikan. Wa ashabuhu kana yufarriquha fi wujuhil khair, ke arah kebaikan semua. Ini menunjukkan kedermawanan dia. Ini menunjukkan kedermawanannya itu menunjukkan atas zuhudnya. Ya. Dibagi uang, ya, maka uang itu kemudian dibagi-bagikan untuk kebaikan. Wujuhul khair itu ke arah kebaikan, pembinaan ini, pembinaan itu, pembinaan ini. Nah, kedermawannya ini menunjukkan zuhud dan sedikit cintanya kepada dunia. Ya. Karena zuhud itu bukan tidak punya harta. Laisa zuhud itu faqdul mal, bukan. Zuhud itu bukan enggak punya harta. Tetapi zuhud itu adalah hatinya kosong dari harta. Di tangannya ya ikut ada atau tidak. Ya. Kalau ketika ada, itu namanya faqr. Kalau ketika banyak, itu namanya ghani. Zuhud tidak ada di hatinya. Karena ada orang yang tidak ada di tangannya, ada di hatinya. Itu tidak zuhud. Fakir ya memang fakir. Itu sebab baru dikatakan zuhud apabila ghani. Gitu. Namun jika orang zuhud itu walaupun fakir wal atau ghani tetap zuhud. Ya. Buktinya Imam Malik tak ada apa-apa, ketika dia dapat uang dia bagi kepada siapa yang memerlukan. Kenapa dia berani membagi? Karena Allah yang bagi. Kalau hari itu dia dapat, Allah yang bagi,
Orang yang beri mungkin mati, tapi Allah ada. Dan tetap dia dapat dunia dan harta itu. Maka tidak boleh manusia hatta orang tua kepada anak. Kamu kalau nggak ada saya makan apa? Wih, ya, mungkin saja orang tuanya wafat, anaknya dapat rezeki lebih banyak. Ya. Karena mungkin orang tuanya banyak dosa, rezekinya Allah kurangkan, jadi anaknya terlantar. Ya. Nah, itu tidak demikian. Ya. Orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang memang lillah, yang mengenal Allah, dia tahu bahwa semuanya adalah Allah yang melakukannya, bukan. Ya. Dan Nabi Sulaiman dulu juga di istananya tuh, dia termasuk orang yang zuhud. Walaqad kana Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minaz zuhad. Di istananya, di kerajaannya itu, dia termasuk orang yang zuhud. Dan menunjukkan akan memandang rendahnya kepada dunia. Ini seperti apa bukti bahwa memandang rendahnya kepada dunia? Ya, seperti yang diriwayatkan, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, annahu qala, na'am. رأيت على باب مالك قراء من أفراس خرسان وبغى المسك ما رأيت أحسن منه فقلت لمالك رحمه الله ما أحسنه فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها فقال إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توقيره لتربة مدينة ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقاره للدنيا ما روي أنه قال دخلت على هارون الرشيد فقال لي يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ قال فقلت أعز الله مولانا الأمير إن هذا العلم منكم خرج فإن أنتم أعززتموه عزا وإن أنتم أذللتموه ذلا والعلم يؤتى ولا يأتي فقال صدقت أخرج إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. Dan yang menunjukkan ikhtikarnya kepada dunia, ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Aku melihat pintu Imam Malik, ya, itu kura'an, kura' jamak karya, ya, min aprasi Khurasan wa yuqalu Masr. Ada yang mengatakan bukan Khurasan tapi Mesir. Aku tidak pernah melihat yang lebih baik dari itu. Dari apa pintunya dia? Apa kura itu? Ada gak di bawah itu? Ada tak? Tadi bagi lupa saya apa ya? Qura'an.
Aku melihat di atas pintu Imam Malik itu ada qura min afrasi Khurasan. Seperti ada tulang-tulang, ya, tulang-tulang, mungkin macam gambar, kan ada dulu ya, untuk sangkutan pakaian mungkin tuh. Apa? Tanduk, ya tanduk. Ya, seperti itu. Ya, tanduk kuda. Kuda ada tanduknya? Ya. Nanti kalau ingat ya. Katanya dari Khurasan, ada yang mengatakan Mesir. Kata Imam Malik, aku tidak pernah melihat yang lebih baik dari itu. Maka aku katakan kepada Malik, indahnya. Imam Malik mengatakan, itu hadiah. Yang mana? Ya udah, aku hadiahkan untukmu ya Abu Abdullah, katanya. Imam Malik memuji ahsana, terus dia bagi. Ya. Itu selalu kita mendengar kisah-kisah para aulia itu. Maka pantang, jika dia punya barang kita puji, dia akan bagi. Itu para aulia. Ya. Kan dulu ada kisah Sidi Muhammad Al-Hashimi. Sidi Muhammad Al-Hashimi, guru kepada Sidi Abdul Qadir Isa. Ya, guru kepada Syekhuna Yusuf. Ya. Sidi Muhammad Al-Hashimi itu selalu orang bagi hadiah bajunya mewah. Dia jalan. Tengok, Syekh bajunya ya, gamisnya bagus sangat, dibuka terus, dibagi. Jadi sering istrinya itu marah karena kalau dia pakai baju bagus, balik ke rumah hanya t-shirt dengan celana dalam gitu. Tengok. Ya. Dia sudah tanya, dia tahu mesti dibagi ke orang. Satu ketika ada seseorang bagi 10 gamis. Ketika itu dia tengah mengaji di masjid. Orang itu datang ke rumahnya, ada istrinya. Jadi dia tak sempat jumpa Syekh, dia bagi terus 10. Disembunyikan 5 oleh istrinya. Kenapa? Takut dibagi orang lagi. Gitu. Kemudian ketika itu makan, sampai balik ke rumah dia makan. Lalu istrinya cakap, tadi ada orang datang bawa, dia bagi gamis katanya. 10 ke? Mak. Ya. Tak sempat sebut 5, ya, saya sudah sebut. Yang 10 biji tuh. Ya. Aduh. Ya, kata istrinya, aku bukan nak sembunyikan, tapi ya, aku takut nanti kau bagi orang pula. Ya. Lalu diminta 10-10-nya, lalu dia keluar, dia bagi orang. Apa sebabnya? Karena istrinya melarang bagi orang, dia bagi orang. Nah, kalau tadi larang, tadi bagi. Itu menunjukkan bahwa benda itu hina di tangan dia. Faqul tuda' li nafsik min hadabah tarkabuha. Ala babi Malik qura beberapa ekor kuda ya. Betul. Ya, di depan pintu Imam Malik maksudnya gitu. Beberapa ekor kuda dari Khurasan Mesir. Indah-indah, dia kata itu hadiahlah untuk kamu semua. Da'li nafsika min hadabah. Ya. Qura itu maksudnya kaki kuda. Ya. Maksudnya ada kuda yang cantik-cantik. Ya, kalau lihat dari siaknya, ya. Ra'aitu ala bab Malik, berarti ra'aitu amama bab Malik, di depan pintu. Gitu. Kuda-kuda dari Khurasan atau ada katakan dari Mesir. Indah sangat kaki-kakinya, artinya melihat bahwa itu kuda. Ya. Qura itu ya dari Kaware. Ya, saya tadi Kaware. Ya, kaki-kaki kuda. Artinya cantik-cantik gitu. Ambillah untukmu, katanya. Maka aku berkata, kata Imam Malik,
da'li nafsik minha. Ya, biarkan untukmu dari kuda itu sebagai dabah, sebagai kendaraan yang kamu kendarai. Faqala, aku malu kepada Allah menginjak an ata'a turbatan fiha nabi, menginjak tanah yang di dalamnya ada nabi, dengan hafiri dabah, dengan kaki kuda. Ya. Aku tak pakai pun, dia bagi diletak di depan. Aku tak pakai pun, kenapa? Aku malu naik di atas kuda, ya, tapi di bawah tanah ini ada nabi, tinggi sangat gitu. Ya, Imam Malik memang setiap keluar dari Madinah, ya, dia tak pakai kasut, ya, sampai tanah halal, ya, baru dia pakai. Masuk pun begitu. Gitu. Karena dia menghormati Nabi. Ya. Mana itu? Maka lihatlah bagaimana akan kedermawanannya. Karena di mana ia memberikan semuanya itu sekaligus. Dan juga dia lihat kepada apa? Wa ila tauqirihi, kepada taukirnya, kepada penghormatannya. Ya, penghormatan apa? Kepada turbatil Madinah, tanah Madinah. Dan yang menunjukkan irodahnya dengan ilmu itu kepada wajah Allah, artinya karena Allah, artinya tujuan dia dalam ilmu itu karena Allah, dan merendahkannya kepada dunia, seperti yang diriwayatkan bahwasanya Malik berkata, aku datang ke Harun ar-Rasyid, maka Harun ar-Rasyid berkata kepadaku, ya Aba Abdullah, yang bagi an takhtalifa ilaina hatta yasma'a sibyanuna minkal muwatta. Ya. Begitu Imam Malik datang ke Imam Harun ar-Rasyid, kata Imam Harun ar-Rasyid begini, ya Aba Abdullah, sepatutnya kamu sering datang kepadaku. Jadi antah talipa ilaina itu kasratul maji atau taraddada. Ya, taraddada. Artinya sering datang kepadaku agar anak-anakku mendengarkan muwatta dari kamu. Apa jawabnya? A'ajallahu maulana al-amir, katanya. Semoga Allah memuliakan maulana al-amir. Bahwasanya inna hadzal ilma minkum kharajun fa in antum a'azaztumuhu azza wa in antum azlatumuhu dhalla. Ilmu ini, inna hadzal ilm, artinya bahwasanya ilmu ini minkum, itu tergantung dirimu, ya, keluarnya. Jika kamu memuliakannya, ilmu mulia. Jika kamu menghinakannya, ilmu hina. Ilmu itu didatangkan, bukan datang. Artinya kalau nak ngaji, suruhlah datang kepadaku anakmu, bukan aku yang datang kepadamu. Itu maknanya kamu itu hinakan ilmu, ilmu jadi hina. Kalau nak mulia, muliakan ilmu, engkau akan mulia. Ya. Al ilmu, ya, wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Faqala sadaqta. Ya, Harun ar-Rasyid ini orang yang lapang, ya. Kalau dikritik, ya, pendapatnya berbeda pun dia terima. Ya, faqala sadaqta, benar. Ya, maka keluarlah ke masjid, anak-anaknya disuruh keluar sehingga kalian mendengar bersama orang. Ya. Wa amma Abu Hanifah nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban sadiqan. Akhrijna min zulumatil waham wa akrimna bil iftah alaina futuhal arifin. Ya Rabbana zidna ilman ya Rabbana zidna ilman ya Rabbana zidna ilman bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.